Di sunyi malam aku bersujud, memohon ampun atas segala hilaf. Angin lembut membawa harap, tuntun hatiku menuju cahayamu. Setiap detik yang kau beri, ingin ku penuhi dengan kasih. Ramadan datang membawa kedamaian, buka pintu hati, sucikan jiwa cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu buat sahabat Bung Kemal dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Bung Kemal Production. Dan kali ini saya akan meliput kegiatan daripada Masjid Al-Muhajirin dalam program kuliah subuh ceramah agama yang insya Allah akan diisi oleh Habib Muhammad Al-Haddad. Tidak pakai berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke tempat acara. Cikidot. Assalatu wassalamu alaikum. Sebentar lagi waktu insya. Insya Nah, insya pun Bapak insya. Yuk ke masjid dan ramai. Kita kumpul di masjid. Bapak-bapak kumpul di masjid. Malam ini ada ceramah agama. Subhanallah, wartawan kita datang. Iya, pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat panjang umur. Amin. Selalu istiqomah membimbing kita semua menuju jalan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala salat subuh yang kita sudah laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab rahmat untuk kita semua, diampunkan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal kebaikan yang barusan saja kita lakukan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Basyiril masyaina fid dulan. Lagi kita sholat berjamaah dilipat gandakan lagi 27. Ya, bukan ditambah tapi dilipat ganda. Lipat ganda ini kita tidak dapatkan di bulan yang lain. Kita tidak tahu yang lain kecuali hanya di bulan suci sunnah subuh. Bisa kita niatkan usul sunnah, ya, sunnah qobliyah subhi atau usul sunnah al-fajr bisa, qobliyah subuh bisa, qobliyah fajar bisa. Ya, itu sama sholatnya. Ya, sunnah fajar itu adalah qobliyah subuh. Setelah adzan subuh kita disunnahkan untuk membaca, kita disunnahkan untuk sholat sunnah fajar. Ya, kemudian disunnahkan juga membaca surat apa? Alam nashrah laka sadrak dan alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam wa alam dibaca, ya. Surat yang pertama alam nashrah, yang kedua alam tara.
Ya, barang siapa yang membaca dua surat ini, alam dan alam, salima minal alam. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membacanya di sunnah fajar, ya, sunnah fajar, alam nashrah sama alam tara, maka dia akan diselamatkan dari musibah dan mara bahaya dan segala penyakit. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih berlipat, lebih istimewa ketimbang dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia seisinya, dunia seisinya, dunia seisinya. Semuanya yang kita lihat, yang kita inginkan, yang bikin kita puyeng, ya, yang kita hajatkan, yang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu 2 rakaat subuh lebih utama dari semuanya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana dengan amalan fardu? Bagaimana dengan sholat tarawih? Bagaimana dengan sholat witir? Sholat witir lebih utama dari qobliyah subuh. Sholat tarawih lebih banyak pahalanya. Sholat fardu tidak bisa dibandingkan. Sholat fardu dibanding sholat sunnah jauh sekali. Sholat subuh, sholat isya, sholat zuhur itu tidak bisa dibandingkan dengan sholat sunnah. Tidak ada bandingnya, tidak bisa dibandingkan. Ada riwayat menyebutkan bahwasanya pernah suatu ketika ada orang soleh terlambat sholat subuh berjamaah, ya, sholat berjamaah. Dia nggak dapati kecuali orang-orang udah selesai sholat jamaah. Bingung karena pengen sholat berjamaah. Sholat berjamaah dilipat gandakan oleh Allah 27 kali lipat. Dalam riwayat lain disebutkan 25 kali lipat. Jadi bukan ditambah tapi dilipat gandakan. Ini pahala berjamaah. Nah, karena bingung, karena ketinggalan sholat subuh itu sesuatu yang besar. Ketinggalan sholat berjamaah itu sesuatu yang besar, yang nggak bisa dibandingkan sama sesuatu apapun. Ya. Karena itu fadilah yang sangat luar biasa. Dan di antara wasiat Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, untuk jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Dan itu yang dilakukan oleh guru-guru kita, salafun shalihun, ya, seperti guru kita Al-Habib Umar bin Hafid dan ulama yang lainnya. Bahkan dari mereka mengatakan, ya, semenjak saya balik sampai sekarang, usia lebih dari 50 tahun, itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Masya Allah. Itu yang patut dibanggakan. Kita mau bangga dengan apa? Kita mau bangga dengan dunia yang bukan milik kita, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bangga dengan keadaan kita, dengan sesuatu yang bukan milik kita sebetulnya. Sepatutnya seorang mukmin itu bangga dengan amaliyahnya, artinya dia senang, dia demen karena bisa melakukan sholat berjamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada tadi, orang soleh ini ketinggalan sholat berjamaah. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW yang ketinggalan sholat berjamaah, di zaman Nabi Muhammad SAW yang ketinggalan sholat berjamaah itu ditakziahi. Tahu ditakziahi? Ya, seperti orang dapat musibah. Kenapa? Karena kelewat sesuatu yang besar. Ya. Lewat sesuatu yang istimewa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Pahalanya besar, fadilahnya besar. Nah, ini orang karena ketinggalan sholat berjamaah, bingung nggak ada sholat jamaah, akhirnya sholat fardunya 27 kali. Kenapa? Karena pengen ngejar pahalanya. Kita bisa mampu sholat isya 27 kali, 4 kali 7. Ya, sholat tarawih aja kadang ngos-ngosan, ya. Sholat tarawih aja kadang masih ada
yang nyari bilangannya lebih sedikit. Nah, dikasih bilangan yang banyak nggak mau. Ya. Jangan kita cari bilangan yang lebih sedikit. Ya, semakin banyak kalau bisa ditambah. Ya. Tambah boleh nggak? Ya ditambah. Sholat witir ini boleh. Ya. Atau mau sholat tarawih lagi boleh nggak? Oh, itu lebih hebat. Ya. Ada di beberapa tempat itu sholat tarawih dibagi 3 sesi. Ya, ada di Tarim di Hadramut, ya. Ada sholat tarawih di Masjid Al-Mansur itu jam 12 malam. Di masjid biasa habis isya sholat tarawih sampai setengah 10. Nanti di Masjid Al-Mansur jam 12 malam sampai jam 2, sampai setengah 2. Nanti ada lagi lanjut sesi ketiga. Jadi sholat tarawih 3 kali 20 berapa? Dan itu kita lihat banyak dari ulama kita, guru-guru kita yang udah tua, yang udah pakai kursi roda, ya, itu berada di saf yang terdepan. Ya, seperti Habib Syakiri dan beberapa ulama yang lainnya. Itu sholat tarawih 3 kali. Kenapa? Karena mengejar keutamaan dan fadilah. Ya, kenapa? Karena ada lipat ganda pahala yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Setelah melakukan ini sholat fardu 27 kali, dia kecapean, akhirnya dia tertidur. Begitu tidur dalam mimpinya dia bermimpi ada rombongan ini musafir, orang-orang pada bermusafir. Nah, semua rombongan ini pakai kendaraan yang paling cepat di zaman itu, kuda, semuanya pakai kuda. Nah, dia pengen ngejar, pengen ikut ke rombongan, jangan sampai ketinggalan. Tapi dia nggak punya kendaraan. Ya, akhirnya dia jalan kaki, dia ngejar, dia lari, tapi nggak sampai. Ya, kelihatannya dekat, tapi masih jauh terus, nggak keburu, nggak keuber, nggak kegejar. Kenapa? Karena tadi saking pengennya dia lakuin 27 kali, ternyata tidak sampai seperti sholat berjamaah. Jadi itulah bandingannya sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Jadi di bulan suci Ramadan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, man taqarraba ilayhi bi khalsatin min al-khair kana mimman adda fardhah. Ya, barang siapa yang mengamalkan kebaikan sedikit dari kebaikan, maka sama saja dia mendapatkan pahala fardu. Pahala fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala 70 kali lipat. Masya Allah. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita. Ya, beliau mengatakan dalam hadisnya, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya saja umatku mengetahui karunia Allah di bulan suci Ramadan, la tamannaw, mereka berangan-angan antakuna sanah. Ya. Mereka berangan-angan semua hari yang dilalui adalah bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ya, berangan-angan. Kenapa? Karena ada lipat ganda. Ya, dulu guru-guru kita, orang-orang soleh dalam riwayat salafun salihun, ya, mereka itu selalu berdoa sebelum bulan suci Ramadan, doa minta sama Allah, ya Allah panjangin umur saya biar sampai bulan suci Ramadan. Doa itu selama 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan. 6 bulan doa nyambut bulan suci Ramadan. Ya, emang Nabi SAW pernah begitu? Nabi SAW mengajarkan kita doa nyambut bulan suci Ramadan 3 bulan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana baligna, itu Nabi menyambut, ya, 3 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya kita lebih jauh. Nah, ini orang-orang soleh 6 bulan sebelumnya doa biar disampaikan Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan dia banyakin ibadah, banyakin bekal, terus paksain dirinya untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah. Selesai bulan suci Ramadan, doa lagi 6 bulan lagi, 6 bulan doanya, ya Allah terima amal saya di bulan suci Ramadan. Doa terus itu berdoa selama 6 bulan. Baik. Kenapa?
Karena seandainya saja diterima amalan kita di bulan suci Ramadan, itu cukup untuk bekal kita. Apalagi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dilipatkan sama Allah 83 tahun lebih. Kita sholat tarawih, kita sholat berjamaah, kita sedekah, kita silaturahmi, ya, dan lain sebagainya, amalan-amalan yang baik mendapati malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 83 tahun lebih. Masya Allah. Ya, kalau umur kita kemungkinan nggak sampai segitu ya. Nah, kalau sekali saja dalam umur hidup kita amalan bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah, tapi kan kita nggak tahu ya, kita diterima atau tidak amalan kita. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tandanya kalau diterima amalan kita, ya, setelah Ramadan pengen ibadah terus, pengen sholat sunnah, pengen ngaji, nggak putus tuh, ya, terus lanjut sampai akhir hayatnya memperbanyak ibadah. Itu salah satu tanda bahwa ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, menjaga kekuatan kita, ya, jangan sampai kendor, ya, jangan sampai putus semangat. Ya, sebagian jamaah mudah-mudahan nggak ada di sini, amin. Kalau udah pertengahan Ramadan kayaknya masjid musola udah kosong, ya, nggak tahu tuh kemana pada ya. Ya, ada yang mungkin mudik, ya, sibuk, ya, tapi ya, pesan kita, ya, jangan sampai ninggalin sholat tarawih, jangan sampai ninggalin sholat. Misalkan nggak sempat, ada kesibukan, ada kegiatan, kecapean dan lain sebagainya, sholat tarawih di rumah boleh nggak? Boleh, sholat tarawih di rumah. Ya, lebih utama di masjid, jelas itu, di musola lebih utama. Tapi jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena tadi, ya, kalau nggak ketinggalan, dia sholatnya full. Kalau nggak ketinggalan, nggak pernah bolong, sudah dipastikan dia dapat malam Lailatul Qadar. Pasti itu. Ya, minimal ya, jaga sholat subuh berjamaah, jaga sholat isya berjamaah. Nah, kalau seandainya amalan baik, iya itu. Nah, kalau seandainya kita ngelakuin dosa pas malam Lailatul Qadar, bagaimana tuh? Lipat ganda kan? Ya, para ulama mengatakan lipat ganda walaupun dosa. Walaupun dosa, dilipat ganda dosa kita 83 tahun. Masya Allah. Kira-kira bagaimana tuh? Ta'udzubillah min. Maka kita, ya, punya kesempatan, belum tentu terulang. Ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita punya kesempatan banyakin ibadah. Kita punya kesempatan deketin Allah Subhanahu wa taala, minta rahmat Allah. Ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dalam lanjutan hadis itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa'adfiru, ya, maka perbanyaklah kalimat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa'adfiru min hasradani turduna rabbakum. Ada dua perkara, ya, yang mesti diperbanyak, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dua perkara yang mana, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bacaan syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nabi SAW mengatakan, perbanyak itu doa, ya, sayang-sayang. Tapi yang kita sering dengar itu doa biasanya dibuka menjelang dibaca menjelang buka puasa. Betul apa enggak? Kebanyakan begitu ya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan fa'aktiru, perbanyak.
Jadi bacanya kapan saja, di mana saja, kita banyakin itu doa. Ya, dua sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Yang pertama syahadat, yang kedua istighfar. Itu perbanyak. Wasyai'ani la ghina lakum, dan dua perkara yang pasti dibutuhkan kita. Apa? Tas'aluna al-jannata, ya minta surga. Minta surga. Surga diminta enggak? Surga itu enggak gratis. Ya, surga tidak gratis. Ya. Surga itu perlu pengorbanan. Ya. Kita mau dapat hal duniawi, ya. Kita mau dapat barang, punya anak-anak, pengen motor, pengen rumah, pengen mobil, pengen ini, butuh pengorbanan nggak? Ya. Butuh kerja nggak? Butuh usaha nggak? Butuh dunia, ibaratnya dunia. Oh, dunia itu Allah berikan kepada orang yang beriman dan yang nggak beriman. Semua Allah kasih rezeki. Betul apa betul? Betul kan? Ya, ya. Mungkin orang yang nggak beriman rezekinya lebih banyak dari kita. Mungkin bisa terjadi nggak? Bisa. Ya, memang kadang-kadang begitu ya. Ya Allah kasih memang. Ya, Allah kasih. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Laukana di dunia ta'dilu inda Allahi janaha ba'udah masa kau kafirat minha syurbatama." Kalau seandainya dunia ini lebih berharga, ini hadisnya, hadis. Nabi SAW mengatakan kalau seandainya dunia ini, materi dunia ini lebih berharga dari sayapnya lalat, seandainya lebih berharga dari itu. Ini lafaz hadis. Ya. Kalau seandainya hadis, ya, kalau ini memang betul hadis. Ya. Kalau hadis Nabi Muhammad SAW itu kalamnya sahih, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan seandainya saja sama sayap lalat atau nyamuk, maka Allah tidak akan pernah memberikan seteguk air walaupun kepada orang yang kafir. Gak bisa, orang kafir gak bisa diberikan walaupun seteguk air. Ya. Itu memberitahu kepada kita bahwasanya dunia itu derajatnya di bawah itu di hadapan Allah dan orang-orang soleh yang memahami makna dunia. Saudara Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya di bawah itu, ya maka di atas itu maka Allah tidak berikan. Nah, walhasil kembali kepada hadis tadi, ya surga itu harus diminta. Yang minta sama Allah Subhanahu wa taala surga. Perbanyak doa itu, diulang-ulang terus, ya. Diulang-ulang terus, kapan saja, di mana saja, kita naik motor, kita di rumah, doa itu diulang-ulang terus. Ya, kenapa doanya orang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir, ya, pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya ada dua orang. Ya, dua orang ini kisah ini selalu kita ulang-ulang ya, karena ada pelajaran berharga, ya, karena ada sesuatu yang istimewa. Ya, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ada dua orang sahabat di hidup di dunia bareng bersama, beramal baik. Sholat jamaah ikut sholat jamaah, ngaji ikut ngaji, tarawih ikut tarawih, bareng selalu terus kemana aja bareng bersama terus. Nah, sampai dia meninggalnya pun tidak selisih, tidak jauh beda. Kemudian dihisab sama Allah SWT, selesai Sabtu sama Allah dimasukin surga yang paling tinggi. Dia bersama dengan Nabi, Rasul dan para aulia. Satu lagi setelah dihisab, ya, mau dimasukin surga yang paling rendah. Ya, masih di surga, alhamdulillah, tapi di kolong surga. Iya surga, tapi surganya di kolong. Yang surga yang paling kecil itu seperti dunia dan seisinya 2 kali lipat. Ini Indonesia, Amerika, Jepang, semua punya ide. 2 kali dunia, itu surga yang paling kecil. Surga yang paling kecil. Nah, akhirnya yang paling kecil ini protes, ya Allah, kok bisa ya? Mohon maaf, engkau tidak adil ya Allah. Kok bisa? Amalan pahalanya sama. Ya. Tadi dulu dicek, timbangannya sama.
pahalanya sama. Kok bisa? Teman saya engkau beri surga yang paling tinggi, saya surganya paling rendah di kolong surga. Nah, apa jawaban Allah? Justru ketahuilah wahai hambaku, saya adil. Alasannya bagaimana ya Allah? Nah, kau tahu alasannya? Teman ente waktu di dunia dia minta, dia doa. Dia doa, dia minta sama Allah, minta sama saya. Dia minta surga yang paling tinggi. Dia minta husnul khatimah, dia minta surga yang paling tinggi. Maka saat ini saya berikan permintaannya. Saya nggak pernah nolak doa permintaan seorang hamba. Itu janji saya. Ud'uni astajib lakum. Janji Allah yang minta saya kasih. Itu janji. Doa itu nggak mungkin ditolak. Kata ulama, doa itu ada 3. Doa itu bisa diijabahi secara langsung, bisa spontan, instan, dalam waktu cepat. Yang kedua, bisa menjadi tolak bala. Kita ada musibah, ada penyakit, ada bencana, di doa. Tapi doanya nggak pernah dikabulin, nggak dikabulin. Nah, dengan doa itu, kumpulan doa itu, jadi sebab orang itu terhindar dari musibah dan penyakit. Nah, yang ketiga, doa itu ditunda, nanti di akhirat Allah kasih. Jadi jangan pernah bosan doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang tadi ini adalah orang yang ditunda doanya sampai ke akhirat. Dia minta surga yang paling tinggi diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau ente, ya teman ente minta, selalu mintanya akhirat. Kalau ente nggak pernah minta akhirat, nggak pernah. Ente mintanya dunia, ya saya kasih. Ya, ente mau apa? Mau rezeki, orang kafirnya saya kasih, apalagi ente. Ya, mau rezeki, materi, mau apa sih? Permintaan dunia saya kasih, tapi ente lupa, nggak pernah doa minta akhirat. Ya, doanya dunia terus, nggak pernah doa minta husnul khatimah. Ya, nggak pernah doa minta wafat. Misal di hari Jumat, wafat di hari Jumat, bagus. Ya, orang yang meninggal pada hari Jumat itu dibebaskan dari siksa kubur. Hari Jumat sama malam Jumat. Ya, hari Jumat sama malam dibebaskan dari siksa kubur. Masya Allah. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Itu permintaan itu pasti wajib kita minta, terutama di bulan suci Ramadan. Berbanyak doa, berbanyak amaliyah. Ya, amaliyah yang kita bisa, yang kita mampu. Jangan paksain diri kita, jangan itu ikut bujukan setan. Sehari ngaji 5 juz, besokannya gak pernah ngaji lagi. Masya Allah. Ya, perbanyak amalan baik, baca Al-Quran. Kita buka lagi Al-Quran kita, jangan sampai kita buka Al-Quran. Ya, jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita nggak ngaji. Ya, masa kita film tahu, film hafal, judul film apa, YouTube, Instagram, udah hafal semua, udah tahu semua, media sosial. Ya, pengetahuan kita atau bacaan kita tentang yang lain luar biasa, tapi Al-Quran nggak pernah. Ya, jangan sampai seumur hidup kita belum pernah ngatamin Al-Quran. Masya Allah. Ya, jangan sampai. Apalagi kita zaman ini lebih dekat sama handphone, betul. Kita lebih sering buka handphone ketimbang ngaji, benar apa enggak? Ya, sangat betul ya, apalagi anak muda zaman sekarang. Gak bisa sama handphone, udah melebihin suami istri. Kadang-kadang punya bininya cemburu, bener gak? Handphone aja yang dipegang. Bininya cemburu, handphone aja kemana ya? Kamar mandi bawa handphone, Masya Allah. Ya, itikafnya di kamar mandi. Artinya itikaf itu berhenti lama ya. Kalau kita itikaf di masjid, berhenti lama itu dalam kosakata bahasa Arab namanya itikaf. Ya, ada orang yang itikafnya di kamar mandi. Di kamar mandi lama. Ngapain? Main handphone.
Jadi jangan sampai ya, handphone luar biasa, tapi sama Al-Quran tidak seperti itu. Ya, jangan sampai kita merugi baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Kita buka lagi supaya kita bisa menghatamkan di bulan suci Ramadan. Cari rahmat Allah Subhanahu wa taala, cari sabab musababnya. Nah, amaliyah itu sabab musababnya. Amaliyah baik itu sebab musababnya. Jangan sampai kita membuat sesuatu ya mengundang murkanya Allah. Terakhir Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadis qudsi ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya khusus bulan suci Ramadan Allah mengatakan ya bagiyal khair akbir wa ya bagiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo saat ini waktunya bulan suci Ramadan. Banyakin ibadah, banyakin amal baik. Kurang-kurangin yang kurang baik. Ya, kurang-kurangin yang kurang baik. Jangan kita melakukan sesuatu yang mengundang murkanya Allah di bulan suci Ramadan. Kalau kita menghormati bulan suci Ramadan, pasti mendapat kemuliaan dari Allah SWT. Tapi kalau kita mengotori bulan suci Ramadan, maka kita akan dihinakan oleh Allah di alam akhirat. Ramadan ini penentu. Kalau kita baik, maka insya Allah seumur hidup kita baik. Tapi pakai Ramadan, dengan datangnya Ramadan kita nggak berubah, kita nggak bertambah baik, kita nggak menambah bekal, nggak mengisi amalnya dengan kebaikan. Maka na'udzubillah hidup kita jadi celaka. Ya na'udzubillah minimal kurang-kurangin yang kurang baik, ya diisi dengan amal-amal baik. Ya bagi al-khair akbir wa ya bagi syarr aksir, kata Allah. Yang pengen keburukan, kejelekan, kurang-kurangin, kalau bisa kita buang. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hamba Allah yang istiqamah mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah, mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal saleh, dan semoga insyaallah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hamba Allah yang saleh dan salehah ya, dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sunyi malam aku bersujud, memohon ampun atas segala hilaf. Angin lembut membawa harap, tuntun hatiku menuju cahayamu. Setiap detik yang